Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Disa Putri di Sudut Kampus. Hari ini kita akan bahas topik yang sering banget diperdebatkan di dunia kampus, yaitu dua dunia mahasiswa, organisasi dan non-organisasi. Nah, hari ini kita akan kedatangan Presiden Mahasiswa dari Universitas Buddha Indonesia, juga ada Ketua Himpunan dari Psikologi, dan juga ada teman-teman non-organisasi, ada Bang Mulia dan ada Fahmi juga. Mereka mahasiswa biasa. Mahasiswa kutu buku. Baik, langsung saja aku mulai dari yang simpel dulu ya. Sebenarnya nih dari sudut pandang Bang Dava, bangga atau capek nggak jadi anak organisasi? Dari aku dulu ya berarti ya. Kalau dari sudut pandangku ya, bangga sih termasuk bangga ya, karena untuk memimpin organisasi khususnya di dalam kampus, proses seleksinya itu nggak semudah itu, dan pasti orang-orang yang benar-benar punya kemampuan, punya skill khusus lah, yang bisa masuk ke dalam organisasi, khususnya untuk jadi pemimpin ya. Tapi kalau dibilang capek, juga capek, apalagi aku juga jadi mahasiswa. Siangnya mungkin organisasi dan juga malamnya aku kerja, jadi capek itu pasti kerasa. Tapi karena aku suka berada dalam organisasi, jadi nggak masalah, capek itu hilang gitu aja. Nah, kalau dari sudut pandangnya Bang Abu nih, capek nggak atau merasa lebih bangga nggak dengan kesibukannya di psikologi nih? Oke, mungkin pastinya setuju ya dengan yang dimaksud dengan Dava. Tapi mungkin kalau bagi saya dua-duanya itu capek ya sebenarnya. Sebenarnya capek itu pasti, karena kita nggak kuliah pun, aku yakin semua para penonton di sini pun capek. Nah, tapi ada rasa bangganya itu sendiri itu yang membuat capeknya ini bermakna lain dengan mahasiswa yang mungkin tidak berorganisasi gitu ya. Khususnya saya pribadi pun, menurut saya pribadi pun juga memang punya kebanggaan sendiri dan punya achievement sendiri lah jika masuk dalam organisasi plus menjadi mahasiswa juga seperti Dava. Dan capeknya itu beda, ya terasa beda ya capeknya. Beda, sangat-sangat beda. Nah, ini dari sudut pandang Bang Mulia nih, melihat yang di sebelah kiri saya merasa bangga dengan kesibukan mereka, dan apakah dari sudut pandang Bang Mulia ini merasa tertinggal nggak yang hanya selama kampus, selama kuliah yang pulang kuliah tanpa ada di lingkungan kampus ini? Ya, itu tergantung sudut pandang orang lah. Ya. Kalau menurut kalian bangga ya nggak apa. Tapi kami mau tahu dari kau sebagai mahasiswa biasa. Merasa kayak tertinggal nggak? Aduh, aku nggak dekat sama dosen, sedangkan si Dava yang Presma deket banget sama dosen, kayak merasa ada iri atau ketinggalan nggak sih? Kayak gitu. Ketinggalan sih enggak, tergantung siapa dosennya gitu. Kalau misalnya dia dekat sama dosen cara ngajarnya biasa aja gitu, dan ya mahasiswanya dapat ilmu pun cuma sedikit gitu ya, berarti ya cuma sedikit. Bahkan mahasiswa kadang walaupun dia gak dekat sama dosen, tapi kalau dia kuliah pulang, kalau dia betulan belajar dan memang ilmunya jauh di atas pengajaran dosennya, bahkan dia lebih pintar Daripada anak organisasi. Ya. Jadi poin yang kau bilang adalah anak organisasi itu nggak bisa pintar. Aku tidak bilang dalam tanda kutip, tapi itu tergantung sudut pandang. Aku hanya bilang kalau dia merasa bangga dan senang ikut apa organisasi itu jadi tujuan dia, ya sudah silakan. Tidak ada memaksa. Nah, dari pandangan Fahmi gimana nih? Merasa nyaman nggak kuliah pulang tanpa organisasi atau merasa tertinggal? Kalau ditanya merasa nyaman ya nyaman-nyaman aja sih, soalnya kan kita kan tujuan kita dari rumah ya, dari sebelum kuliah tujuan kita kuliah ya kuliah, cari ilmu, itu ada waktu luang ya kita gunakan untuk istirahat seperlunya. Kalau ditanya merasa tertinggal ya enggak sih, karena kan ikut organisasi sama nggak ikut organisasi itu pilihan. Itu aja sih. Gimana Bu? Ya, sebetulnya saya ingin menanggapi dulu masalah yang soal tadi Mulia bilang bahwa memang mahasiswa yang ikut organisasi atau tidak itu adalah keputusan pribadi mahasiswa tersebut sebetulnya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi fenomena dan menjadi permasalahan atau polemik yang ada di dalam lingkungan kampus itu mengenai
influence atau ajakan-ajakan atau pengaruh-pengaruh yang diberikan. Contoh dari anak-anak mahasiswa yang berorganisasi pastinya pun bisa mempengaruhi kawan-kawan yang non-organisasi sehingga masuk organisasi. Begitupun dengan sebaliknya, anak-anak yang tidak berorganisasi pun pastinya bisa menginfluence anak-anak yang berorganisasi dengan mungkin celah-celah yang dimana mungkin tadi yang tema yang sudah Dwi bilang bahwa capek tadi kan ya, karena kan kalau capek itu pasti. Nah disitulah yang saya lihat sebagai selaku ketua himpunan, celah yang dimana anak-anak organisasi yang capek itulah celah untuk menginfluence atau mempengaruhi anak-anak tersebut supaya keluar dari organisasi. Disitulah fenomena yang sebetulnya harus kita bahas seperti itu. Nah jadi mungkin kalau Anda tidak memilih untuk masuk organisasi, sekiranya agak kurang etis jika Anda ikut menginfluence anak-anak yang di dalam organisasi untuk keluar. Ya benar. Itu permasalahannya. Menurut saya orang yang ikut atau tidaknya itu nggak masalah. Cuman fenomena permasalahan polemik itu yang menjadi masalah, dan itu yang sekarang kita harus bahas sebetulnya. Seperti itu. Bahasa simpelnya ada orang-orang nih, misal kayak kalian-kalian ya. Kalian kan nggak tergabung dalam organisasi manapun kan, dan kalian ngelihat orang-orang yang berorganisasi nih, contoh kayak kami. Nah terus kalian dengan kaliannya punya personal tertentu sama orang-orang yang di dalam organisasi, kalian tuh mengajak orang lain supaya jangan masuk organisasi, kalau nggak kalian jadi kayak dia nanti. Itu fenomena yang dimaksud sama Abu tadi, bahasa simpelnya kayak gitu. Tapi gini ya, sebagai kalian yang mahasiswa biasa nih, yang anggapannya itu ya udah kuliah, kalian mau ke kampus, terus pulang istirahat kan. Tapi pernah nggak sih kalian mikir untuk join organisasi? Nih kita bahas yang dasarnya dulu lah. Pernah nggak kepikiran untuk join organisasi? Kalau ada yang bermanfaat mungkin join lah ya kan. Kalau misal bermanfaat ini yang tanda kutip kayak benefitnya gede gitu lah. Apa kayak maksudnya kan kita mikir juga, apa sih yang bisa diambil dari ikut organisasi ini? Apa sih untungnya bagi kita? Kayak gitu. Jadi kalian mengharapkan sesuatu yang kalian buat itu secara nggak langsung harus ada timbal baliknya dong. Dari apa yang kalian lakukan harus ada timbal balik. Itu sama kayak kerja berarti ya? Iya. Mungkin kalau aku bilang organisasi ini hampir sama kayak apa sih namanya, sukarelawan, bisa nggak? Bisa. Mungkin kita bahas dulu ya, tadi mereka bilang bahwa kalau misalnya harus ada timbal baliknya. Nah sekarang justru kami sebagai khususnya kita berdua yang sudah berkecimpung di organisasi menanyakan kembali apa yang kalian cari dan feedback apa sih menurut kalian itu worth it dan memang itu yang kalian tunggu sehingga itu menjadi motivasi atau alasan kalian masuk organisasi. Seperti itu. Itu tergantung ke diri masing-masing apa yang dia mau cari sebenarnya. Oke, kalau misalnya menurut kalian berdua Dari apa dulu? Aku cari dulu ya. Pengen itu karena aku IT, pengen setidaknya di organisasi itu sesama yang pintar IT lah. Jadi aku berharap dapat relasi kayak atau dari bidang-bidang IT lain gitu. Kalau dapat, boleh nih kerjasama, entah apapun itu buat proyek bersama. Tapi kalau pas masuk orangnya nggak apalah, itu buat apa? Mending keluar. Oh jadi kami perlu tahu dulu pandangan Mulia terhadap organisasi itu gimana sih? Bisa nggak deskripsiin organisasi yang Mulia lihat sekarang lah di kampus kita lah, Bu Dia? Mungkin ada keluh kesah atau apa yang mau disampaikan? It's okay. Pandangan Mulia selama ini lah. Sama dari masuk sini. Dari masuk ke sini, oke. Dari semester 1 dong berarti. Cuttingnya yang kata-kata itu kalau kata mereka berorganisasi, tapi pemikiran nggak ada. Ada terutama itu. Contohnya pemikirannya nggak ada tuh gimana? Kayak apa ya? Harusnya kan cara berorganisasi itu adalah aturan, cara mendidik yang benar gitu. Tapi mereka kayaknya nggak ngikuti itu. Dan harusnya di organisasi itu dapatlah ilmu setidaknya. Karena kan tergantung tujuan organisasi juga sih. Tapi aku dulu berpikir organisasi IT ya harusnya bidang-bidang itu paham lah sedikit. Setelah aku masuk, cuttingnya kata-kata hampir nggak bisa semua. Berarti Mulia ngelihat organisasi yang ada di sini tuh
karena orang-orang yang di dalamnya. Berarti bukan benci organisasinya, tapi orang yang ada di dalamnya. Poinnya itu kan. Dan kampusnya juga. Dan kampusnya juga. Itu alasan karena organisasi nggak jalan kalau atasannya nggak membantu mereka. Berarti secara struktural dari atas itu udah nggak benar, makanya organisasinya bisa nggak benar kayak yang sampai Mulia ngecap seperti ini sekarang. Nah, di mana pemimpin kalau hancur maka bawahannya hancur. Oke, itu make sense. Oke, mungkin ingin menanggapi sedikit aja mengenai aturan-aturan yang ada di organisasi. Jadi untuk aturan-aturan yang ada di organisasi, memang kita kalau mau merujuk ke dalam organisasi, kita akan bertanya terlebih dahulu organisasi apa yang kita akan masuk. Contoh seperti himpunan, yang dimana himpunan itu yang semuanya mungkin penonton mungkin ada pengetahuan juga untuk para penonton dan kawan-kawan yang lain. Jadi di himpunan itu kan kebetulan saya himpunan ya. Jadi kalau di himpunan itu kami itu dibimbing dan diawasi di bawah program studi. Nah, berbeda dengan halnya jika PEMA. PEMA itu kan pemerintah mahasiswa yang dimana mereka langsung dan turut langsung diawasi dan dibimbing oleh kampus. Jadi secara besar, bagian besar disiplin itu ya mungkin ya. Oke, jadi kalau misalnya memang dari masalah aturan, kami di himpunan pun jujur kami punya namanya ADART. Mungkin yang lain juga ada juga. ADART itu kan anggaran dana dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seperti itu. Nah, di ADART itu sudah tertera dan sudah tertulis secara jelas aturan-aturan dan tata tertib apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama menjadi anggota organisasi. Karena menurut kami dan pastinya itu menjadi prinsip manusia, jika manusia itu tidak mengikuti aturan ya pastinya manusia tersebut apa bedanya dengan binatang, seperti itu kan. Oke, next kemudian dari sudut pandangnya Bang Fahmi selanjutnya, menurut Bang Fahmi mahasiswa organisasi itu betulan berkembang, betulan berrelasi atau cuman kelihatan sok sibuk aja menurut dari Fahmi? Organisasi mana dulu nih? Secara umum di Indonesia? Secara yang Fahmi lihat, kan kita berada di lingkungan kampus nih, di Ubudiah sendiri, pandangan Fahmi. Di Ubudiah, untuk organisasi kayak lebih nggak kelihatan sih. Kayak apa sih yang dibuat di Ubudiah ini? Kayak jarang nampak gitu aja lah. Kalau misal di tempat lain kan mungkin yang paling kelihatan sama masyarakat tuh ya misal ada kebijakan pemerintah yang agak nyeleneh, mungkin mereka kelihatan tuh demonya rame kan dengan almetnya kan, pasti kan dibawa oleh BEM-nya gitu. Nah untuk di Ubudiah sendiri nggak pernah kelihatan. Bahkan kalau orang lain tanya kan, misal orang luar tanya kuliah di mana, di Ubudiah, di mana itu, pasti gitu. Itu mungkin penyebabnya ya karena itu tadi organisasinya nggak kelihatan oleh masyarakat, jadi kampusnya otomatis nggak kelihatan juga. Nah, gitu kan berarti kalau dari Fahmi sendiri, kenapa lihat organisasinya itu nggak berkembang, kampusnya aja nggak kelihatan, apalagi organisasinya, betul begitu? Ya. Nah, dari abang nih, melihat cara tanggapnya Fahmi ini, gimana nih organisasi kita yang nggak pernah nampak gitu, apalagi pas mungkin demo ya? Itu intinya, bagaimana nih bang tanggapannya? Oke ya, perlu aku lurusin sedikit ya. Berorganisasi itu kan nggak melulu tentang mengurusi hal-hal yang eksternal ya. Khususnya demo lah. Demo itu ya benar. Secara konseptual demo itu benar. Kita menyuarakan hak-hak dari rakyat. Tapi balik lagi sebenarnya, apakah kita benar-benar perlu mengikuti demo itu untuk menyuarakan hal-hal yang didominasi oleh orang-orang? Maksudnya gini loh, orang-orang yang ikut kan ada banyak. Kita nggak sembrono lah, kampus kita ini nggak semasif kampus-kampus lain yang ada di Aceh khususnya ya, nggak semasif itu. Jadi daripada kita harus ngikut keluar, ikut menyuarakan keluar, lebih baik kita memperbaiki internal kita. Salah satunya tadi, bahkan si Fahmi bilang kalau kampus kita nggak kelihatan. Contoh kayak orang bilang, oh itu kampus mana? Kok nggak kelihatan? Ya artinya kita harus berbenah internalnya dulu sebelum kita bisa keluar. Nah, memang kalau secara konsep nggak kelihatan yang seperti apa. Yang pertama ya, di dalam program PEMA lah khususnya ya, sosial media kami cukup aktif dan beberapa video udah, aku rasa penontonnya udah banyak lah. Jadi untuk tahu enggaknya orang itu nggak bisa hanya dari demo doang. Dan
perbaikan, kayak aku bilang tadi, aku fokusnya aku selama aku di sini adalah perbaikan internal. Aku memperbaiki orang-orang yang ada bersamaku dalam organisasi di beberapa divisi termasuk Hima juga. Jadi kami berbenah dulu dari dasar. Gimana kita mau bisa mencuat keluar kalau dasarnya masih belum bagus. Jadi makanya itu mungkin di organisasi-organisasi atau pemimpin-pemimpin sebelumnya lah ya. Mungkin aku nggak tahu kenapa mereka nggak kelihatan. Justru dulu sebelum aku berada di posisi sekarang, aku termasuk orang yang nggak anti banget dengan organisasi. Tapi setelah aku menjalani langsung, ini kita masuk ke dalam relasi tadi ya. Sebenarnya gini, relasi itu tergantung apa yang kita cari. Benar kayak Mulia bilang tadi, Mulia pinginnya relasi di dalam IT dan dia ngelihat di dalam organisasi itu nggak ada, maka dia keluar. Karena apa? Organisasinya, relasi yang dia mau itu nggak jumpa. Sedangkan aku di sini ada kepentingan lain, kepentingan yang kami bangun bersama dengan anak-anak yang ada di dalam pemerintahan mahasiswa. Jadi sebenarnya bukan nggak ada, tapi cuman cara pandang dan tujuan kita aja yang berbeda. Tujuan kalian bukan di relasi yang aku maksud, tapi relasi yang kalian maksud. Kalian nggak dapat relasi itu, makanya kalian nggak mau join. Sedangkan aku dapat relasi yang aku mau. Gitu. Oke, mungkin sedikit untuk mau menambahkan saja. Masalah apa tadi, sudut pandang itu kan jatuhnya ke perspektif masing-masing ya. Nah sekarang kalau misalnya mungkin Anda sekalian melihat organisasi yang ada di kampus ini tidak berjalan atau tidak aktif, tergantung kalian lihat sama siapa dan di mana serta letak sudut pandangnya kemana. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau Anda melihat sudut pandangnya di kampusnya dan mungkin intensitasnya lebih tinggi, maka mungkin kalian akan melihat kami itu sedang apa, bahkan proses berkegiatannya itu seperti apa, mungkin kalian lihat. Nah sedangkan bagaimana kami bisa mempercayai mengenai aspirasi kalian atau pendapat kalian yang dimana kalian bilang organisasi yang di kampus ini tuh kayak nggak aktif, nggak ngapa-ngapain dan lain sebagainya, sedangkan kalian setiap habis kelas pulang gitu, sedangkan kalian habis itu pulang. Nah kapan kalian lihatnya kalau kalian pulang? Seperti itu sangat-sangat bisa dibantah sekali kalau pendapat seperti itu. Dan saya rasa nggak usah anak organisasi pun mungkin bisa berpendapat dan bisa membantah statement tersebut seperti itu. Bukan gitu Bang Abu, maksudnya gini loh, misal organisasi kalau buat acara gede gitu kan, misal ada PEMA itu membuat pentas seni kayak kan acara gede tuh, otomatis kalaupun mereka pulang setelah MK yang kami amini, setelah MK pulang pasti tertarik tuh lihat, hari keramaian nih, tarik. Nah seperti itu Bang, seperti itu maksud saya yang yang kelihatan dari lah, yang kelihatan, yang pengennya kelihatan itu ya. Oke. Nah sekarang kalau itu kan namanya proses ya, artinya kan mempertanyakan prosesnya ada di mana gitu kan ya. Nah prosesnya itu kan kita nggak tahu dan aku pribadi pun juga nggak bisa bilang bahwa prosesnya harus ada di kampus dan di lapangan serta harus ini loh tunjukin kami, kan tidak harus selalu seperti itu ya. Menurut saya seperti itu. Mungkin kalau ada pendapat lain boleh silakan. Ya, itu tuh justru jatuhnya validasi ya, kalau misalnya kita cuma mau hura-hura sambil dilihat doang. Betul, itu maksudnya secara nggak langsung seperti, tapi terima kasih sudah aspirasikan. Oke, kalau kita mau ngomong nggak apa, santai aja. Baik, selanjutnya nih pendapatan dari Bang Abu. Lihat mahasiswa yang non organisasi yang kutu buku yang memang belajar pulang atau rupanya mereka memiliki skill yang di luar, itu bagaimana nih? Apakah mereka betul-betul fokus di akademik atau cuman main aman aja? Misal main aman ini apa? Ya udah ikutin jalannya lurus-lurus aja gitu. Oke, kayaknya pertanyaan yang mungkin sedikit sudah umum ya mungkin. Tapi mungkin saya bisa menjawab dari sudut pandang sebagai orang yang sudah berorganisasi. Jadi begini, kita juga pertama-tama disclaimer dulu, kita tidak bisa menjudge anak-anak atau mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu salah atau kurang baik atau bahkan buruk. Kita tidak bisa seperti itu, karena kita juga tidak tahu kehidupan pribadinya di luar kampus itu, pribadi mahasiswa itu ngapain, sedang apa yang mereka punya, itu tidak bisa. Yang jelas yang saya
sepengalaman saya kuliah dan saya juga berkecimpung di dalam organisasi ini, kan sebetulnya organisasi kampus itu adalah suatu ranah atau wadah untuk menampung segala hal di luar dari masalah akademis, entah itu skill, entah itu aspirasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya mereka tidak masuk ke dalam mangkok atau wadah yang telah diberikan oleh kampus, menurut saya alangkah sayang aja gitu. Betapa mungkin ya bisa dibilang rugi lah gitu, bisa dibilang rugi gitu. Kecuali mungkin saya juga tidak menutup kemungkinan, karena kan di luar sana juga mungkin kawan-kawan juga kita semua tahu bahwa organisasi itu banyak, nggak di dalam kampus doang tapi di luar kampus juga ada. Kecuali mahasiswa-mahasiswa yang tidak ikut organisasi di dalam kampus tapi ikut di luar kampus ikut. Nah, yang dipertanyakan adalah orang-orang yang sama sekali nggak ikut organisasi tapi balik lagi kayak yang Dwi bilang bahwa mereka ingin kehidupan di kampusnya itu selama perkuliahan itu lurus-lurus saja. Lurus itu dari mana? Kayak gitu. Sedangkan menurut saya itu semua berkaitan gitu loh. Organisasi dengan perkuliahan itu berkaitan. Menurut saya seperti itu. Nah, tanggapan Bang Mulia gimana nih tentang pendapatnya dari Bang Abu? Aku lagi mau jawab. Atau Fahmi? Atau enggak? Pendapat spesifik yang mana dulu nih? Pendapat gimana Bang pendapatnya? Iya, Yang jawaban Abang tadi intinya Bang. Poin yang mana? Oke, daripada bingung ya. Kalian berdua masuk nggak ke organisasi yang di luar? Ada. Atau aktif nggak di luar? Ada. Kalau gimana? Ada. Mulia pernah ikut nggak organisasi di luar yang ini? Di luar kampus lah, entah itu kayak PMI harusnya luar kampus atau apa gitu. Atau punya komunitas Gerakan bersama, misalnya kayak di sama aja. di Aceh kayak ada Bercap ID, terus ada banyak lah. ekspedisi. Salah satunya Bercap ID. Ya kalau Terus apa lagi? komunitas Ada ekspedisi pemimpin komunitas aku. Komunitas. Ada. Dah, kita gini ya. Kalau tanggapan gue ya, kalau misalnya kayak mahasiswa yang lurus typo sorry, yang lurus aja nih ya, mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu. Mungkin mereka nganggapnya ya udah aku kuliah, aku belajar, aku pulang. Dan masalahnya di dalam kelas apa kalian bisa jamin dia ini benar-benar belajar atau cuma mendengarkan? Bisa menjamin nggak kalau mereka, bukan kita nggak bahas masalah antara oke, nanti dibilang kalau ngapain nih ke organisasi, aku kuliah pulang belajar, bener nggak belajarnya? Kan kita bahas masalah belajar dong. Dan kalau dengan kalian bilang anak organisasi dengan kayak gitu, kalian bilang mahasiswa yang lurus-lurus aja ya datang belajar, artinya kan secara nggak langsung mengecap kalau anak organisasi ini datang kuliah nggak belajar, ya nggak? Bener nggak? Kalau kalian bilang gitu, datang kuliah, belajar pulang, berarti anak organisasi ini skip dong. Berarti anak organisasi nggak waktu masuk kelas nggak belajar. Masa waktu masuk kelas malah orasi di dalam kelas, kan nggak mungkin, bener nggak? Lebih tepatnya ngikutin alur ya. Ngikutin alur yang kayak gimana? Ya masuk, terserah mau belajar mau nggak terserah itu suka hati dia kan, terserah dia. Nah, jadi ngikutin alur dia ngikutin apa ya namanya? Otak dia lah. Kalau dia lihat nggak bagus nih atau nggak menarik bagi dia, udah pulang tanpa mendengar apa-apa, ya udah itu aja. Jadi nggak ada secara spesifik nggak ada bedanya. Bedanya itu cuma ada di kegiatannya doang. Iya. Berarti apa maksud kalian mungkin ya banyak nih pandanganku ya sebagai anak organisasi, banyak yang terjadi sekarang ini anak organisasi ketika dia masuk organisasi memang waktu masuk kelas itu nggak belajar, hampir nggak belajar, lebih cuek, dan kadang di saat mereka ada panggilan dari ketua organisasinya, mereka bahkan lebih mementingkan ketua organisasinya. Itu yang kalian maksudkan? Anak organisasi, makanya aku tekanin tadi, apa iya anak organisasi itu nggak belajar? Nggak juga. Itu balik ke personalnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa mengecap, anak organisasi itu pasti gini, nggak dong. Dan kita nggak membandingkan baik buruknya antara organisasi atau nggak organisasi ya. Justru kami lebih ke menyadarkan kalau organisasi itu penting. Gitu. Oke, mungkin yang dimaksud dari tim yang non organisasi ini gini mungkin Bang Dafakan,
kayak bukan yang nggak fokus yang ada organisasi ini, mungkin ada acara atau apa terskip kelas ini, ada panggilan, ada rapat terskip kelas ini, itu mungkin gimana tuh? Nah, itu kan balik lagi ke pribadi ya. Di gini, dasar kita udah sama-sama besar lah, dan kita sudah belajar yang namanya time management. Kita sebagai orang dewasa, kita tahu mana hal-hal yang prioritas. Nah, dan itu balik lagi, apakah aku mementingkan organisasi atau aku mementingkan belajar? Oke, saat ada orang yang lebih mementingkan belajar, dia pasti bakal skip di organisasinya. Tapi ada orang yang lebih mementingkan organisasinya, dia bakal skip belajarnya. Dan baik nggak dua-duanya atau buruk nggak salah satunya? Enggak, itu balik lagi ke tujuannya. Misal, gini ya, kita bahas dari organisasi dulu. Ini aku sharing pengalaman sebagai orang yang udah bekerja lah ya. Saat aku menjalani organisasi, yang pertama kita dapat time management, yang kedua kita punya yang namanya apa sih kalau kerjasama. Nah, relasi. Ya, maksudku kerjasama kelompok. Jadi kita udah terbiasa bekerja tidak secara individualis, karena dunia kerja itu nggak pernah kita dituntut menjadi seorang individualis. Benar nggak? Benar dong. Kita nggak pernah dituntut menjadi seorang yang bekerja sendiri. Kita harus bekerja selalunya dalam tim. Dan itu harus diimbangi oleh kepintaran akademis. Nah, jadi prioritasnya ada di sini. Ketika kalian sudah bisa benar-benar ngatur manajemen waktu kalian bisa bekerja sama dalam tim, baru saatnya kalian mencari ilmu itu. Itu pandanganku ya. Karena semuanya itu balik lagi, kerja sama itu wajib. Hampir nggak ada mungkin ya kerja yang benar-benar sendiri, kecuali kalian jadi pengusaha pun juga harus bekerja sama. Jadi gimana dia manage timnya kalau misalnya dia nggak pernah punya pengalaman itu? Ya. Oke, next selanjutnya ini dari Fahmi nih. Kalau disuruh pilih IPK tinggi tanpa organisasi atau organisasi aktif tapi nilai biasa aja? Lebih baik IPK tinggi sih, karena ya IPK tinggi dan non organisasi, gitu kan pilihannya? Iya. Ya itu. Dari Bang Mulia? Tergantung kampusnya. Tergantung kampusnya. Berarti misalnya nih Bang, kita sedang berada, kampus kita nih organisasinya lagi maju atau lagi terkenal di top Aceh nih. Enggak, sabar, maksudnya tergantung kampusnya seperti apa? Contohnya seperti Apakah kampusnya mau digantung? bukan, tergantung kampusnya gimana dulu? Maksudnya tergantung kampusnya berdasarkan acuan apa? Kalau kampus gede Bang ya, rame terkenal kan? Akreditas bagus, mahasiswanya pun banyak, dan masuk salah satu top, mungkin itu salah satu top agak. Tapi mungkin untuk pertanyaan ini mungkin ya, sorry maaf potong. Ya. Kalau pertanyaan yang tadi Dwi sudah bilang tadi, saya pribadi pun saya sih nggak setuju sih antara dua pilihan itu. Saya pengen IPK tinggi dalam keadaan organisasi juga ikut, gitu maksudnya. Mungkin pertanyaan tadi kurang setuju kalau saya. Tapi kalau dari aku yang rasain sendiri ya, kan waktu awal masuk organisasi kan pingin kan IPK tinggi, masuk organisasi. Ya. Itu idamannya semua orang. Tapi setelah aku masuk organisasi nggak bisa ternyata. Oh gitu ya. IPK aku dari semester 4 jangan sampai IPK aku dari 456 itu stay di 4.0. Oh, oke. Waktu aku masuk organisasi di semester 7-nya IPK aku langsung turun 3,7. Oh, oke. Jauh dong turunnya. Iya. Dan itu hampir nggak bisa di-achieve. jujur itu nggak bisa di-achieve. Oke. Artinya kita main ke realitas juga ya. Kita harus ikut skemanya, narasumber kita. Tahu ya. Oke, siap. Jadi gimana nih menurut pandangan kalian? Ya, kalau aku tentang tuh, mereka ini? kalau masalah tadi ya, tergantung kampus aja. Kalau kita patokkan kayak Unsia, itu kalau menurutku sangat mending, berarti IPK biasa pun nggak masalah ya. Tapi ke organisasi. Organisasinya gede juga, sama juga. Dan aku udah lihat kawanku langsung. Oke, ini menarik nih. Masalah kampus ini. Kawanmu gimana? Kawanmu gimana? Kita sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa. Kawanku IT di Unsia. Oke, IT di Unsia. Dia bahkan ikut organisasi sampai bisa ikut lomba ke luar kota, Bandung. Salah satu dia pernah di UI itu, Jakarta juga dibawa dari organisasi dia. Dia itu masuk organisasi? Ya, organisasi. Aku nggak tahu organisasi apa. Loh, kalau misalnya mau contoh yang konkret itu juga banyak kok sebetulnya. Loh, kan gini, kita ini kan yang sedang
kita kalau misalnya hanya melihat orang lain sampai kapan? Loh, sekarang bukannya alangkah lebih bijaknya, bukankah yang seharusnya itu kita berpikir kapan ya kita bisa kayak dia, walaupun dengan keadaan situasi yang kita sekarang ini di sini, yang dimana kita di swasta, harusnya itu menjadi motivasi kita lebih, bukannya menjadi perbandingan. Oh, kalau aku di Unsia ya udahlah ikutlah, kan ini bukan di Unsia, jadi nggak ikut. Bukan, menurut saya itu suatu pola pikir yang salah menurut saya. Tapi pada kenyataannya kalau kita mau ikut misalnya ada acara atau apa, itu kampus nggak mendukung. Apa? Itu kenyataannya. Oke. Disclaimer dulu, kami bukan membela kampus. Ya. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, kampus itu adalah tempat bernaung kita untuk berkembang. Nah, mau gimana pun kita mahasiswa di kampus ini. Nah, sekarang yang membangun kita kan agent of change atau agen perubahan. Kita sebagai generasi selanjutnya, generasi mudanya, yang harusnya kita bisa lebih mengerti situasi dan kondisi yang ada di dalam kampus kita ini, lalu kita jadikan kita sebagai problem solver, gitu maksudnya. Kita sebagai pencetus masalah, kita pencari masalah dan solusinya gitu loh. Kita pencari solusi gitu maksudnya. Jadi kalau permasalahan seperti itu ya maka justru apa yang Anda bilang itulah alasan yang sebetulnya secara nggak langsung itu alasan kenapa Anda harus masuk organisasi menurut saya. Karena bagaimana kalian bisa sukses dan bertahan hidup di dalam kampus ini selama Anda berkuliah di kampus ini kalau kalian tidak melihat dan tidak menikmati, bahkan tidak berkecimpung di segala fasilitas yang telah diberikan kampus. Kan salah satunya organisasi adalah fasilitas yang telah diberikan kampus. Seperti itu kan? Logikanya gitu. Loh, kok iya? Tapi nggak benar dong. Berarti benar. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa hak Anda? Apa yang Anda miliki? Hak Anda apa kalau Anda tidak masuk dalam organisasi, menjudge atau bahkan menurunkan nama kampus, sedangkan Anda sekarang ini tidak masuk ke dalam apa yang fasilitas kampusnya tidak menikmati. Justru Anda kalau memang nggak suka dengan aturan atau sistem yang ada di kampus, masuknya ke organisasi supaya bisa digulingkan melalui organisasi. Tapi pada kenyataan mereka nggak bisa menggulingkan yang di atas itu. Bahkan kalian yang dijadikan boneka. Loh, bukan gini. Ini menarik. Nah, sekarang kan menurut saya pribadi kan kita udah besar. Kita masing-masing kita sudah mahasiswa yang mana sebetulnya organisasi ini mungkin disclaimer dulu ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara organisasi yang di sekolah dengan organisasi yang di kampus. Nah, kalau organisasi yang di kampus itu kita harusnya lebih bisa untuk menjaga barrier tembok dan privasi kita masing-masing. Kalau misalnya memang seperti yang tadi boneka dan lain-lain ya, itu kan sudah menjadi ranah pribadi masing-masing gitu. Sekarang apa motivasi Anda? Maksudnya alasannya apa Anda menjadi boneka dan kata siapa? Gitu kan? Itu sudut pandang perspektif siapa yang membuat Anda misalnya tapi ini bukan kami gitu ya, misalnya Dava dibilang boneka kampus misalnya ya, contoh gitu ya misalnya, tapi jangan sampai terus udah gitu Anda sebagai salah satu mahasiswa yang nggak ikut organisasi bilang, oh Dava ini presiden mahasiswa ini adalah boneka kampus ya gitu misalnya. Nah terus udah gitu ya kalian kan tergantung, bagi saya sebagai kawan sesama organisasi ya, bukan boneka kampus dia. Ada kok hal-hal yang memang fokus kepada mahasiswa bukan ke kampusnya. Dia menyuarakan kok aspirasi mahasiswa, bahkan mahasiswa seperti kalian. Gitu. Kalau misalnya jadi poinnya yang saya ambil tadi gini. Kalau masih banyak populasinya mahasiswa yang seperti kalian yang dimana tidak ikut organisasi di dalam kampus, maka harus dipertanyakan lagi peran kampus itu sendiri. Ada apa sehingga mahasiswa bisa skeptis ini gitu. Saya juga bingung ya, mungkin antara bagus atau enggak hal itu gitu. Kalau kalian masih skeptis ya bagus artinya ya kawan-kawan ya. Tapi kalau misalnya kalian yang
pasif aja tapi tiba-tiba ngerebel atau ngeberontak gitu ya di dalam kampus, nah itu yang dipertanyakan. Gitu. Oke, ada tanggapan? Nah, saya Coba, setuju coba. dengan yang pertama. Yang mana? Yang mana? Sama yang mana? Yang kalau kami tidak ikut organisasi ada masalah di kampusnya. Nah, Saya setuju. Itu sangat setuju. Nah, karena balik lagi, kalau kalian mau menyelesaikan masalah, yang bisa menyuarakan suara kalian ke kampus itu cuma melalui organisasi. Tapi begini, sorry maaf, bentar. Kalau Anda bilang kampus itu ada masalah sama kampusnya, sedangkan kalian bagian dari kampus itu, apakah itu menjadi paradoks? Berarti kan kalian yang bermasalah. Nah, bener. Nah, itu logika juga. Loh, ini kan paradoks. Ya, bener dong. Berarti kalau misalnya orang bilang, kampus tuh jelek, kalian masuk dalam kampus tuh. Ya udah terima aja. Loh, Gak bisa gitu dong. Lah, emang yang kita tahu, tapi yang betul adalah kalau kita bukan siapa-siapa di kampus Ubudiyah ini, terus kita bilang bahwa kampus itu ada masalah, ya wajar, kan gitu kan. Tapi kalau kita sebagai orang mahasiswa di kampus, begitu bilang kampus ini ada masalah, ya artinya masalahnya ada di saya, kan gitu. Kan begitu kan? Kan banyak. Itu kan paradoks tuh, jadinya nggak siap-siap. Kecuali kalian yang bersedia untuk merubah diri kalian sendiri sehingga nama kampus yang ikut bagus. Kalau aku Gitu. pikir itu cuma berlaku untuk yang ikut organisasi ya kan. Kalau kita kan cuma numpang kuliah doang Numpang gitu. saja. Kalau kampusnya tadi misalkan bermasalah gitu kan, berarti ada masalah dengan ya organisasinya, bukan sama orang biasa. Ini cuma kuliah doang gitu. Intinya yang punya jabatan di kampus lah. Apapun itu, entah orang organisasi, entah itu dosen atau atasannya lah. tapi nggak, aku kurang setuju ya. Karena gini, misalnya kita bilang permasalahan dalam kampus. Oke, apa sih permasalahan yang paling sering dijumpai di kampus? Salah satunya mungkin pembulian. Itu udah hampir common ya terjadi ya. Iya. Bahkan kami turun tangan menyelesaikan pembulian itu. Jadi misal gini dah, ini kita jangan ini ya, jangan mikir naif ya. Ini mungkin secara sombong lah aku bilang. 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu itu ada kasus pembulian ya di sini. Dan itu bahkan nggak ada yang tahu. Coba bayangin, kalau dia nggak dapat kontakku nih, dia nggak tahu aku siapa mereka harus ngadu. Mungkin anakku masih dibeli sekarang ya. Tapi karena adanya wadah organisasi ini, mungkin masalah itu cepat terselesaikan. Begini loh, sebetulnya adanya organisasi itu adalah untuk memperpanjang tangan para dosen-dosen kita, yang dimana harusnya dosen-dosen kita itu kan yang menangani para mahasiswa selama belajar di sini maupun berkegiatan di sini. Tapi kan dosen kita itu kan dia hanya fokus ke akademisi. Di luar ini kan hanya kita yang tahu, dan mungkin dosen-dosen itu hanya bisa memfasilitasi kita supaya bisa berkembang, bisa melihat fenomena-fenomena atau masalah-masalah yang ada di kampus, khususnya sama mahasiswa. Kecuali waktu kalian SMA, itu Iya. sampai pakaian kalian pun diatur. Iya betul. Yang mana kalian pas pakai seragam dan lain-lain, gitu kan? Itu. Misal mulia deh. Misalnya ada terjadi sesuatu yang nggak mengenakan. Misalnya kita ambil dari dua sisi. Dari dosen, misalnya ada dosen yang kurang pas lah sama mulia, atau dia misalnya kayak punya penyakitnya sendiri lah. Mau ngadu kemana? Siapa yang ngadu? Mulia mau ngadu kemana? Kalau misalnya ada dosen yang bermasalah, Apa yang ngadu? Nggak ngadu, biar biarin aja berarti. Biarin aja. Terus kalau misalnya mulia dibully kayak tadi, mau ngadu kemana? dibeli. Nggak kan posisinya dirundung nih sendiri dong. Mereka mungkin nggak semua orang bisa, nggak peduli aja. Itu gue yakin sangat susah. Tapi kalau memang ya mungkin organisasi itu tempat wadah, tapi tidak menjamin apa? pembuliannya selesai. Bisa jadi dia selesai di mata orang, tapi nggak tahu ke belakang. Ya, kan Memang bagus, sangat bagus. kan nggak selamanya organisasi itu bisa melindungi setiap mahasiswa gitu kan. Ah. Karena mahasiswa juga pasti nggak, ya mungkin ada lah yang introvert gitu ya. nggak Tapi enakan juga. nggak semua orang introvert. Ada juga orang yang tetap berkawan, tapi dia nggak ikut masuk organisasi. Kawannya mungkin Bisa membela dia. ya kawan, nggak selalu harus organisasi gitu. Ya, menurut saya sih itu kalau orang kayak mungkin yang seperti kalian ini yang tidak ikut organisasi itu hanya karena malas saja sebenarnya. That's it. Sebetulnya hanya situ aja.
kalau mau di belak-belakan gitu ya, kalau boleh belak-belakan gitu, ya kalian hanya malas aja, udah selesai, nggak usah alasan kayak gimana. Apalagi yang lebih salahnya, dan saya pun pribadi akan menyerang orang-orang yang sudah malas, tidak mau berorganisasi, lalu mengajak orang-orang dari organisasi mengajak keluar. Itu yang saya akan turun tangan langsung untuk menangani itu, apapun bentuknya itu. Ya, orang-orang kayak kita ini malasnya, mungkin malasnya cuma satu, malas berorganisasi. Yang lain mungkin kita kerjakan ya, yang lebih produktif lah, seperti itu. Ya kan, produktif itu kan menurut saya itu kan di kehidupan masing-masing, kita sebagai manusia harus produktif. Ya. Saat kan di rumah kan kita juga nggak mikir organisasi, terus. Ya itu kan perspektif masing-masing. Kami yang berorganisasi produktif, kami di dalam organisasi. Iya. Dan itu nggak ada jaminan yang kalian bilang, wah anak organisasi nggak produktif. Kami yang nggak organisasi produktif. Lah, kalau misalnya kita jumpa anak-anak yang main game di warkop gimana? Ya, kita nggak bilang organisasi nggak produktif ya. Pokoknya lebih produktif dalam Kan masih ada kata lebih. Iya kan, masih ada kata lebih. Di sini kan artinya ada 60% banding 40%. Berarti 60-nya di kalian dong kalau kalian ngomong kayak gitu. bukan yang gitu. Karena kan yang dibilang kayak Bang Mulia tadi, kalau gimana yang mana? Yang pertama tadi, yang relasi itu apa? relasi kalau abang tuh kalau Bikin organisasi yang bisa dapat kerja gitu. Menjamin. Itu kan menjamin sih. Kayak gitu kan lebih produktif kita, karena kita masuk dalam organisasinya gitu, masuk cocok. Jadi kita produktif. Nah kalau misal organisasinya mungkin tahun kemarin ada BEM lah ya, masuk BEM itu kita nggak produktif. Kenapa? Karena orang tuh ya circle-circlean sendiri. Jadi kita duduk nunggu apa yang diperintah. Duduk nunggu rapat pun kita mau ngomong kayak segan atau gimana gitu. Kalau di kondisi kayak gitu nggak ada gunanya. Itu kan jadi kurang produktif kita namanya. Maka itu dia, dari pribadinya juga memproduktivitaskan diri, mengaktifkan diri. Kalian yang ikut rapat, jadi tuh kok rapatnya lama kali ya, dan kalian do something lah, lakukan sesuatu lah, supaya sembari menunggu rapat tetap produktif, ajak ngobrol ke apa ke, mungkin sambil makan ke, sambil sholat ke apa ke, misalnya gitu kan. Nggak bisa dong rapat itu salah. Misalnya rapat di jam 5 kita Salat dulu. Jadi sebelum rapat kita berjamaah dulu. Iya, intinya kan adalah dibalik ke menambahkan yang tadi Fayat bilang bahwa time management kan gitu. Kan nggak harus melulu disuapin kan gitu kan. Udah bisa mikir sendiri kan. Gitu. Ya, dan itu mungkin nyambung dari Abu tadi ya. Kalau dari kalian tadi ya. Memang ada yang duduk rapat, datang nggak tahu ngapain, tiba-tiba ada peluang. Di situ mungkin mereka nggak suka sama organisasinya karena itu. Ya. Dan itu terjadi kenapa? Karena kalian kayak mungkin ya pas dari awal kalian itu udah tergerus duluan. Kalian nggak bisa mencari teman-teman, gimana sih bilangnya? Kalian nggak bisa menyatu sama mereka. Karena apa? Keegoisan kalian sendiri itu yang bikin kalian nggak bisa bersatu. Coba kalian misal gini deh, kalian ngomong aja sekali 2 kali. Pasti lama-lama jadi asik kok. Dia nggak bakal ada circle-circlean lah. Itu yang membuat kalian merasa dia circlean, itu pikiran kalian sendiri. Kalian terbatas oleh pikiran kalian sendiri. Makanya dia circle, aku jadi nggak nyaman lah. Tapi coba kalian berbaur sama mereka, benar-benar bicara, benar-benar ngomong. Anggapnya kayak dalam kawan-kawan organisasi itu ya kawan-kawan biasa. Ya, jadi ya tetap sama aja, tetap ya udah justru nambah kawan. Bukan kalian malah merasa tersingkirkan karena kalian nggak pernah diajak ngomong. Kadang kan orang juga punya fokusnya masing-masing lah, nggak kayak Abu bilang, nggak mungkin kalian harus disuapin satu-satu. Coba take aksi makanya yang di luar organisasi ini ya, aku lihat jarang pingin ambil aksi ya. Makanya mereka merasa kayak, aku lama-lama tergerus nih, aku lama-lama ditinggalin gitu. Kalau menurut saya sih, kenapa mereka tidak ikut organisasi, karena mungkin mereka tidak tahu organisasi itu apa dan bagaimana sih, sehingga mereka mungkin merasa tidak ada yang cocok di ranah mereka. Iya itu. Nah jadi kan makanya kalau tergantungin peran masing-masing. Jadi kan kalau di organisasi itu kan kayak di Hima, mungkin contoh pada saya ini kan ada beberapa divisi atau beberapa bagian yang kita bebaskan
mau masuk ke bagian apa. Kalau misalnya suka di dalam media sosial dan lain-lain segala macam, mungkin bisa masuk ke Medfocom. Mungkin Medfocom itu media informasi dan komunikasi kalau di kami. Kan kalau misalnya begitu suka berinteraksi dengan sosial di luar misalnya, ya, itu bisa, atau suka menjadi penyambung lidah, atau ingin tertarik dengan humas tuh bagaimana segala macam, bisa di HUAL, hubungan antar lembaga. Untuk itu juga kalau misalnya memang mau terjun langsung untuk menangani atau melihat di sosial, bisa juga masuk ke sosmed, sosial dan masyarakat, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui atau melihat fenomena-fenomena di sosial atau masyarakat tuh bagaimana, kan gitu. Nah, terus itu juga ada beberapa juga yang kayak pengembangan, misalnya mau ngembangin skill dan lain-lain. Ada juga, sangat ada, namanya PSDM kalau di kami, pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, seperti itu. Misalnya apa yang Anda ingin kembangkan, misalnya apa yang sekiranya kita semua menarik untuk dikembangkan skillnya, masuklah ke wadah tersebut. Kan kita ada punya mangkok sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya itulah saya bisa menilai kalian berdua, ya benar kalian tidak masuk organisasi, hanya belum saja, dan kalian tidak tahu sebetulnya masuk apa, karena mungkin kalian juga tidak ada tahu dan tidak mencari tahu juga. Intinya kan tidak ada pedulian. Dan saya bisa menilai secara gamblang gitu ya, bahwa orang-orang yang tidak masuk organisasi kemungkinan besar mungkin mempunyai rasa tidak peduli, dan menurut saya itu salah. Sebagai manusia itu tidak sehat. Ya balik lagi lah. Mungkin kalian harus bukan mengajak masuk ke dalam organisasi yang ada ya, tapi komunitas itu oke lah. Mungkin kalau misal gini deh, kalau kalian anak IT ya, kita sama-sama anak IT. Tahu impian? Ingin menjadi programmer handal tapi enggan mengoding? Nggak tahu. Nah, jadi kalian cuman perlu menemukan organisasi atau komunitas yang tepat buat kalian. Jadi gitu, gini kita bahas secara universal ya, yang namanya organisasi, komunitas, bootcamp dan lain-lain itu memang mungkin yang paling berpengaruh bootcamp lah ya. Kalau dapat ilmu di sana, dapat relasi di sana gitu. Itu bootcamp yang paling cocok lah kalau kalian mau ikut, yang benar-benar kalian ingin cari ilmu dan kalian bisa terapin ilmunya di sana, kalian dapat relasi di sana juga. Tapi satu-satunya hal yang menurut aku yang nggak diajarkan di tempat lain adalah kerjasama. Teamwork itu sangat penting dimanapun, dalam hal apapun. Bahkan kalau kalian mau gotong royong di kampung aja, tingkat hal yang sedasar itu juga golongannya teamwork ya. Dan yang benar-benar ngerubah cara kita bekerja itu dengan organisasi sih, gitu. Organisasi itu merubah cara kerja kalian secara keseluruhan. Jadi tergantung sih pilihannya masing-masing. Kalau kalian memang benar-benar kekeh tetap ingin cari ilmu, ya silahkan masuk ke dalam bootcamp. Kalau kalian ingin jadi orang yang bisa, aku kurang nih kerjasamaku, ternyata kerjasamaku belum baik, silahkan masuk organisasi. Iya. Nah, masalah relasi tadi kan sekali lagi saya menekankan aja, mungkin aku yang menekankan aja, masalah relasi itu sebetulnya dalam hal apapun bisa mendapatkan relasi. Memang betul, tidak berorganisasi aja juga bisa dapat relasi, tapi itu kan balik ke potensi diri masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda yakin dengan potensi Anda sendiri tanpa mengikuti organisasi Anda dapat relasi? Sekarang orang yang aktif di kampus saja ya, itu mungkin bisa dibilang tidak maksimal dalam berelasi, apalagi orang yang di luar kampus. Sama saja kayak kita ngobrol sama mahasiswa, tapi memang ini sangat perspektif kali ya memang ya, tapi jangan dibawa lebih. Ini karena menurut pendapat saya pribadi aja, menurut kepercayaan saya aja. Jadi sama aja kayak kita berdebat atau bertanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berkuliah. Sekarang bagusan mana sih orang yang kuliah sama tidak berkuliah? Kan pertanyaannya itu. Nah, maka bagi orang yang berkuliah akan menjawab Bagus kuliah. Yang udah kuliah aja susah cari kerja. Apalagi orang yang nggak berkuliah, kan jawabannya gitu. Bagi anak yang sudah berkuliah kan gitu. Nah, begitupun orang yang tidak kuliah atau alias orang yang langsung kerja setelah SMA langsung kerja, dia akan bilang, alah sekarang mah kan tujuan kuliah juga nyari duit,
cari uang juga, untuk bekerja juga. Kalau kalian udah dapat kerja, kerja aja, ngapain kuliah lagi kan gitu. Sebetulnya itu kebagian kan kok kampus itu sebetulnya kan adalah fasilitas. Sekarang sama aja kayak sekolah. Cuma memang selama kita di Indonesia, sekolah itu termasuk di dalam bagian yang wajib lah gitu. Pendidikan sampai minimal SMA atau yang sederajat gitu kan. Nah, sisanya kuliah itu kan sesuai dengan opsional dengan passion masing-masing. Mau dipertajamnya pengetahuannya soal apa. Maka itu ya kan, saya psikologi, Anda mungkin dari teknik atau dari macam-macam, gue mungkin dari farmasi dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu. Jadi kita hanya membahas mengenai alasan saja sebetulnya. Kalau kalian merasa tidak memang cocok di organisasi, itu hanya alasan kalian saja. Gitu. Tidak mauan dan ketidakpedulian kami ya. Betul. Berarti langsung mengakui dong kalau nggak peduli dan nggak Aku mengakui diriku sendiri. bahwa nggak peduli. Iya. Dan itu oke, nggak ada setelah ini pun nggak ada kepikiran, oh iya benar ya, kalau ternyata organisasi itu gini, aku belum harus belajar ini enggak. Enggak juga. Iya, organisasi pun sebenarnya bagus kan, karena kan tempat wadah untuk meningkatkan individu kita lah gitu ya. Iya. Tetapi kan balik dari situ tadi, kan nggak harus organisasi kampus gitu kan. Benar. Ya, kayak aku bilang tadi, juga ada komunitas, juga ada ini. Tapi balik ya, mungkin kalau kita balik lagi jauh kayak yang Mulia bilang tadi, oh waktu aku jadi maba cutting yang masuk organisasi itu gini-gini. Menurutku organisasi itu tergantung dari siapa pemimpinnya. Ya. Secara pribadi aku bilang, tergantung dari siapa yang memimpin, siapa yang pegang. Karena setiap pemimpin punya visinya masing-masing. Contoh kayak Pak Prabowo sama Pak Jokowi lah. Waktu zaman Pak Jokowi itu memang pembangunan infrastruktur tinggi, ya kan? Nah, di zaman Pak Prabowo kita lebih mengedepankan ya salah satunya mungkin MBG lah ya, tapi juga ada dengan kerjasama dengan negara lain. Oke, jadi itu ketimpangannya. Zaman Pak Jokowi dia memajukan Indonesia dari internal, pembangunan, bikin jalan tol dan lain-lain. Di zaman Pak Prabowo dia sudah bisa ekspansi ke luar negeri. Jadi membangun kerjasama. Jadi gini ya, kalau kalian masuk ke dalam organisasi, lihat siapa yang memimpin. Karena beda orang bakal beda visi dan beda cara dia memimpin, gitu loh. Mungkin kalau yang Mulia lihat di waktu Mulia masih jadi mahasiswa baru, pemimpinnya itu nggak benar, kan masih ada chance ke depannya kalau pemimpin yang selanjutnya itu bisa membawa sesuatu yang baru. Jadi itu nggak selamanya buruk, nggak selamanya cutting itu kayak brengsek atau apa. Itu sih dasarnya. Kalau kalian mau ini untuk teman-teman yang nonton juga ya, kalau kalian udah kepikiran masuk organisasi, lihat balik siapa yang pegang organisasinya sih. Itu mau. Ya itulah gunanya sebetulnya kami sebagai pemimpin organisasi itu dipilih secara demokrasi. Jadi seperti halnya presiden, kan kita semua yang memilih siapa yang akan menjadi presiden kita, siapa yang menjadi pemimpin kita. Jika salah satu presiden itu yang terpilih, maka bisa dibilang dan memang sudah semestinya representasi suara masyarakat Indonesia memilih pemimpin presiden yang seperti beliau. Mungkin sekarang Prabowo. Itu. Ya kan, kami pun naik juga, para pemimpin organisasi di kampus pun juga naik berdasarkan hal tersebut. Tergantung dari apa yang kami keluarin. Karena kami juga mengikuti tata cara bukan apa ya sebutannya, ya sistem demokrasi yang dimana itu dituntut dan dianut oleh negara kita yaitu Indonesia. Gitu. Oke, mungkin last part dari masing-masing, dari Fahmi, Bang Mulia, atau Bang Abu, Bang Dafa, ada nggak pertanyaan tersendiri? Mungkin dari Bang Abu untuk Fahmi bagaimana, atau Fahmi mungkin tanya ke Bang Dafa, ada nggak closingnya? Closing apa ya? Oke, mungkin ini dia belum. aja duluan. Mungkin pertanyaannya sebetulnya banyak yang mau tanya itu. Satu aja. Durasi. Narasumbernya nggak satu lagi. Oke. Saking banyak ini, sorry. Mungkin yang simpel aja lah. Apa sih yang sekiranya harus kami lakukan
bagi anak-anak yang berorganisasi ini supaya bisa menjadi influencer bagi kalian yang tidak ikut organisasi. Maksudnya contoh seperti apa yang kami harus kasih ke kalian? Karena begini, ini juga mungkin pertanyaannya, mungkin ini bagian dari memperjelas pertanyaan saya tadi ya. Jadi kan kalian karena selama ini yang kalian utarakan ke kami itu hanya alasan saja gitu, seperti gitu. Artinya kalau misalnya memang kalian tidak mau ikut organisasi, menurut kalian mungkin saya bisa mengasumsikan pikiran kalian ada yang masalah dengan organisasi ini. Nah, kira-kira masalah itu apa sih gitu? Jadi seperti itu. Kalau untuk menginfluence atau memotivasi lah ya, agar orang-orang masuk ke organisasi, buat organisasi itu sekeren mungkin dilihat mahasiswa. Jadi orang tertarik masuk ya, pasti orang mikir, kalau aku masuk sini, pasti aku bakal seenggaknya diingat lah sama orang-orang di kampus. Apalagi kalau kampusnya rame. Balik llagi ya, kampus yang ramai. Itu sumber masalah utama yang nggak akan bisa itu terkait. Dan tadi tengah semua. Tambahan aja apalagi. Tapi saya bisa menjawab. Saya bisa menjawab kalau misalnya mengenai kampus rame. Lah yang membuat rame itu adalah kualitas kita yang udah masuk. Nah, itu dia. Supaya bisa ada motivasi untuk adik-adik kita yang sudah lulus SMA masuk ke kampus kita ini. Kan seperti itu. Ngeliatnya kan wajah-wajah kita kan sebagai wajah-wajah dan isi dari kampus kita ini kan kita. Kalau isinya tidak berkualitas, bahkan isinya nggak enak pun siapa yang orang mau makan? Contoh, misal salah satu dari orang atau siapapun lah, alumni, jangan sebut organisasi, jumawa kali. Salah satu dari alumni kita, misal di kampus nih, ya kan, keluar dari kampus nih 3 tahun ke depan jadi wali kota, apakah berbondong-bondong orang masuk sini? Bener nggak? Apalagi digoreng nanti. Padahal tidak ada hubungannya. Itu pemikiran bodoh, ya. Ya sih, kebanyakan masyarakat berpikir kayak itu. Oh, dia jadi wali kota. Di mana kampus dia? Itu. Jadi rame nggak rame itu tergantung dari kita sendiri. Mau kalian organisasi atau enggak, ya udah kalian keluar bawa nama kampus yang udah pernah kalian tempati. Kalau kalian jelek ya udah, makin lama makin jelek dong. Tapi kan coba kalian bagus keluar dari sini, ya makin bagus kampusnya dong, makin banyak orang yang masuk. Iya, jadi enggak. Coba Jeffrey Nicole lulusan apa dia? Banyak nggak yang masuk sini? kayaknya enggak sih. Mungkin nih kalau Oh jangan Jeffrey Nicole. Jadi siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi presiden. Iya, itu bukan lain. Tapi kan kalau Pak Jokowi kuliah di UDIA, nggak bisa jadi wali kota Solo dong. Oh iya. Karena kan orang Aceh. Wali kota Banda Aceh. Tapi mungkin ini bagian dari promosi Ubudia ya. Udah bisa sih mulai ini Ubudia Indonesia. Kalau seandainya Pak Jokowi kuliah di sini, saya yakin 1000% tidak akan dipertanyakan soal ijazahnya. Ya betul. Hah? Kenapa? Kenapa? Karena Universitas Ubudia Indonesia ini itu Ijazahnya cepat di-print. karena Universitas Ubudia Indonesia itu saking mungkin besarnya ya, dan kualitasnya itu bagus gitu. Maksudnya masih begini, maksudnya itu susah untuk dipalsukan atau diisukan palsu itu tuh sulit sekali. Ubudia Indonesia itu gitu. Kalau kalian penasaran dan kelanjutannya apa maksud dari yang saya bilang, masuklah ke Ubudia ini. Iya. Ya kayak gitu. Oke, dari orang Dari kuliah, dia mau kuliah ada tanya. nggak bertanyain ke anak organisasi yang paling keren di kampus? Ya nggak ada. Clear. Udah clear gitu, udah. Atau ada nggak apa yang harus kami ubah atau apa yang harus kami lakukan ke depannya dari mahasiswa kayak kalian supaya mahasiswa biasa yang non organisasi yang belum ngelirik organisasi bisa, oh ya ternyata ada gitu organisasi, ada nggak yang harus kami buat? Ya, nggak semua orang bisa disenangi. Benar ya, itu benar. Jadi itu semua balik ke diri masing-masing. Kalau dia mau, ya masuk. Tapi nggak maksud tuh gini loh. Ya, kalau kalian mau meningkatkan kualitas supaya banyak mahasiswa yang masuk, berarti kalian cari apa yang menurut kalian tuh. Ya makanya kami cari kalian, karena kalian yang protes. Iya kan, Iya kan katanya cari, ya kan? Ya yang kami cari itu kalian, karena kalian yang protes. Ya kan aku kasih tahu apa yang perlu kalian. Iya, Oke, gini ya. Saya yakin di kampus kita ini kan
awalnya memang mewajibkan mahasiswa baru khususnya untuk masuk ke dalam organisasi, minimal organisasi himpunannya masing-masing, prodi masing-masing. Nah, ini mungkin agak sedikit buka kartu ya untuk memperjelas identitas dari kawan kita ini, lawan kita ini, ya kan? Kalian itu kan adalah tadinya kalian yang mahasiswa yang wajib organisasi, lalu kalian keluar dari organisasi tersebut, betul apa ya tidak? Betul ya kan? That's right. PDH-nya ada kan? Ada. Nah, itu begitu ya kawan-kawan ya. Jadi ini biar jelas, narasumber kita tuh jelas, ya kan. Jadi lawan bicara kita pun jelas. Maksudnya biar para penonton pun jelas siapa sih mereka berdua ini. Bukan mahasiswa yang nggak pernah berkecimpung dalam organisasi. Iya, mereka bisa ngomong gini karena mereka sudah masuk dan berkecimpung dalam Karena organisasi. mereka udah ngerasain langsung, Iya, udah ngerasain langsung. Ya, mereka gak betah keluar. Karena tujuan dari podcast ini saya yakin. Anggap saja spoiler. Nah, karena saya yakin maksud dari podcast ini adalah untuk membahas fenomena atau permasalahan terhadap orang-orang yang di dalam organisasi. Bukan kalau misalnya mereka bukan organisasi, begitu mereka cuma mahasiswa doang dan lalu ada kita, itu jatuhnya seperti promosi kawan-kawan. Sedangkan kita di sini bukan promosi, kita membahas permasalahan yang ada di dalam organisasi. Saya yakin tujuan podcast ini seperti itu. Dan saya pun juga saya diundang dan sini, bahkan saya mau seperti itu. Adanya podcast ini pun tentu mencari solusi. Iya, Makanya betul. kita menghadirkan mereka. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya mereka bukan siapa-siapa, mereka tidak tahu apa itu organisasi, bagaimana mereka bisa ngomong kalau organisasi itu tidak bagus? Benar. Ya, Makanya di sini saya hanya disclaimer dan ingin menjelaskan setelah mengklarifikasi. Mungkin agak terlewat dari MC tadi host yang sebagai host yang harusnya menyampaikan, tapi ini mungkin agak terlewat, tapi nggak apa-apa. Kami bisa membantu. Ya, gitu. Saya membantu saja memperjelas narasumber dan tamu-tamu kita yang ada di podcast ini. Gitu aja. dasar Awi itu tapi. Udah, ini terakhir satu kalimat yang paling jujur tentang dunia mahasiswa yang jarang orang berani bilang. Dimulai dari Bang Abu, bisa? Jadi bagaimana sorry pertanyaan? Satu kalimat yang paling jujur tentang dunia mahasiswa misalnya. Mahasiswa ini ditujukan untuk siapa nih? Untuk semua orang. Semua orang. Semua orang apa mahasiswa? Boleh, mahasiswa. Dari mahasiswa to mahasiswa. Oke. Yang belum diketahui. Bukan yang belum diketahui. Kesan-pesan. Yang jarang, kesan-pesan satu Ada kalimat. nggak mau disampaikan? Bukan satu kata, satu kalimat. Satu kalimat. Satu kalimat. Kalau satu kata keren. Kalau satu kata kayaknya kurang merepresentasikan. Oke, satu kalimat. Satu kalimat. Oke. Bang Abu. Ini ada dua kalimat sih ya. Ya, boleh. Sorry, ada dua kalimat begini. Hidup ini sudah sulit dan berat. Oke, maka bijaklah dalam berpilih. Terutama milik kampus. Tapi Raffi Ahmad nggak? Lu jangan bawa isu saya. Jangan. Ya betul nggak Pak? Apanya? Kan udah. 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 Dari Bang Dafa? Kalimat. Udah. Dari orang Aku. kalian? Oh, Ada Bang Dafa? Aku Oke. mau nggak? Kalau dari aku ya, selama kalian masih muda, buat teman-teman yang masih jadi Kalimat. mahasiswa. Oh iya, satu kalimat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh ya, dan ini pesan pula buat Oke. teman-teman di rumah yang lagi nonton. Selama kalian masih muda, selama kalian masih produktif, cobalah untuk ngelakuin apapun. Jangan takut buat gagal, karena kehidupan masih lumayan panjang. Jadi jangan berhenti berbuat sampai kalian jumpa apa yang kalian mau. Dari Bang Mulia? Apa? Waspada. Udah cukup. Dari Fahmi ada? Mungkin ada sedikit kayak lakukan aja apa yang kalian mau selama itu nggak merugikan orang, selama itu bagus untuk kalian. Jalankan, lakukan, tekuni. Itu aja. Oke, Mulia? baik. Bijaklah dalam Oke. Baik, the list dari aku, jangan cuma sibuk, tapi pastikan kamu itu bertumbuh, dan jangan cuma nyaman, tapi pastikan kamu bergerak, karena pada akhirnya yang tertinggal bukan yang santai, dan yang berhasil bukan yang paling sibuk, tapi yang paling sadar arah akan hidupnya. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.